Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Dimas Aril Nurilam dari kelas X MIPA 7, nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi-materi sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Makna Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yang artinya bacaan. Merupakan firman atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman atau petunjuk hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. 1. Setiap muslim harus menggunakan Al-Quran sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. 2. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Dan yang ketiga, sebagian ketentuan Al-Quran hanya bersifat garis besar dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. C. Kandungan hukum Al-Quran. 1. Ketentuan hukum untuk kehidupan manusia, misalnya ketentuan hukum peribadatan dan muamalah. 2. Kisah-kisah sejarah para manusia terdahulu, diantaranya kisah para nabi dan umat mereka. Dari kisah mereka, umat Islam dapat belajar dan memperbaiki diri sendiri. 3. Informasi kehidupan dan alam semesta, diantaranya informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. 4. Janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh manusia. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Makna hadis sendiri, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, tindakan, kisah, tingkah laku, penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan tuntutan ibadah. Oleh karena itu, dalam ilmu hadis dikenal 3 istilah yang paling penting berikut. 1. Sanad, yaitu jalur periwayatan hadis dari seorang kepada orang lain. 2. Matan, yaitu muatan atau kalimat hadis tersebut. 3. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. B. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Kedudukan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita menaati Nabi Muhammad SAW. C. Klasifikasi hadis. Dari segi jumlah, orang yang menyampaikan riwayat hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. D. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam kedua, hadis memiliki fungsi terhadap sumber hukum Islam pertama, yaitu Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. 1. Hadis merinci ketentuan dalam Al-Quran. 2. Hadis memperkuat hukum yang ditentukan oleh Al-Quran. 3. Hadis memberikan penjelasan ketentuan dalam Al-Quran. 4. Hadis menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran, misalnya ketentuan cara membersihkan bejana yang dijilat anjing. Sumber hukum Islam yang terakhir atau yang ketiga, ijtihad. A. Makna ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu ijtihadam, yang berarti mengerahkan segala kemampuan bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan cara sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan hadis serta kaidah berijtihad. Syarat mujtahid. Mujtahid adalah sebutan orang yang melakukan ijtihad. Para ulama telah menyebutkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad. C. Kedudukan ijtihad. Ijtihad merupakan
sumber ketiga dalam penentuan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam hadis dari Mu'az bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, "Jika ada satu permasalahan disodorkan kepadamu, bagaimana kamu memutuskannya?" Ia menjawab, "Keputusan dengan kitabullah." Beliau bertanya, "Maka bagaimana jika ada dalam kitabullah?" Ia menjawab, "Keputusan dengan sunnah Rasulullah." Beliau bertanya, "Bagaimana jika tidak ada dalam Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Aku bisa berijtihad dan dengan pendapatku tidak lebih ada dalam hadis riwayat Darimi." Cara-cara ijtihad. Bagaimana metode ijtihad dalam ajaran Islam? Ijtihad dilakukan dengan cara-cara tertentu pastinya. Ya. Selain itu semua, kita bisa melakukan hal-hal lain dengan taat beribadah, sering membaca Al-Quran, dan melakukan hal-hal positif lainnya. Dan banyak manfaat dan hikmah yang kita dapat dari materi sumber hukum Islam. Terima kasih, sekian dari saya Dimas Ariel Nuril Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.